Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Ken dalam belajar IPA jadi asik dan menarik. Oke, kali ini kita akan belajar apa coba? Ada yang tahu? Iya. Kali ini kita akan belajar tentang bab getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, sekarang pertanyaannya, apa itu getaran? Apa itu gelombang? Dan apa itu bunyi? Ada yang tahu? Berbicara tentang getaran, apa aja sih pertanyaan yang bisa timbul? Yang pertama, apa itu getaran? Yang kedua, benda apa yang dapat bergetar dan atau digetarkan? Yang ketiga, pernah main gitar atau memetik gitar? Yang keempat, pernah melihat bandul jam? Bagaimana gerakannya? Itulah pertanyaan yang mungkin timbul dari sebuah getaran. Setelah ini Bapak jelasin atau Bapak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik atau gerak periodik dalam lintasan yang sama melalui titik setimbangnya. Gitu ya adik-adik, paham? Oke, selanjutnya bagaimana getaran pada bandul? Sekarang Bapak punya gambar ayunan bandul. Di sini Bapak punya bandul, Bapak ayunkan dari titik A, kemudian Bapak lepas. Dia akan berayun sampai titik B, terus ke C, balik lagi ke B dan ke A lagi. Nah, apa aja sih yang kita bisa pelajari dari bandul-bandul ini? Nah, ini adalah gambar bandul yang tadi Bapak jelaskan. Tadi kita sudah bahas bahwa lintasan bandul adalah A ke B terus ke C. Nah, sekarang hubungannya apa sama getaran nih? Bandul sama getaran. Jika bandul melewati lintasan A, B, C, kembali ke B dan ke A, maka dapat dikatakan bahwa bandul sudah melakukan satu kali getaran. Nah, sekarang tadi Bapak udah menyebut yang namanya simpangan. Simpangan itu apa sih? Nah, simpangan itu adalah kita sebutnya sama dengan amplitudo. Berarti amplitudo adalah simpangan terbesar yang dilakukan bandul dari titik setimbangnya saat bergetar. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kita udah tahu bahwa bandul awalnya pasti ada di posisi yang B. Kemudian kita tarik pakai tangan kita sampai ke titik A. Jarak dari titik B ke titik A itu yang kita namakan amplitudo atau simpangan terbesar. Sama juga B ke C gimana? Sama juga. Kalau B ke C juga namanya simpangan terbesar. Jadi paham ya anak-anak? Amplitudo adalah jarak dari A ke B atau B ke C. Paham ya? Nah, sekarang kita membahas tentang besaran-besaran apa aja yang ada pada getaran. Yang pertama adalah frekuensi getaran. Apa itu frekuensi getaran? Adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Frekuensi dilambangkan dengan F, dapat dirumuskan dengan F sama dengan N per T, dengan F sama dengan frekuensi, N sama dengan jumlah getaran, dan T adalah waktu getar. Dari sini kita bisa tahu nih bahwa apa aja sih yang dibutuhkan untuk menghitung frekuensi. Yang pertama jumlah getaran. Jadi kalau misalnya nih, tadi kita punya bandul nih. Kita punya bandul, kita hitung nih 1 detik itu berapa kali getaran. Atau gampangnya aja misalkan 1 menit. 1 menit kalian ngitung bandul ketika disimbangkan ada berapa kali getaran. Nah, itu yang kita bisa hitung nih. Misalkan nih, Bapak punya bandul. Kita simpangkan nih. Ternyata dalam waktu 1 menit itu bergetar sebanyak 30 kali. Berarti jumlah getarannya 30, waktunya 60 sekon. Gitu ya, paham ya? Jadi frekuensi adalah banyak getaran yang terjadi dalam satuan waktu. Dalam 1 sekon, 1 menit, 1 jam. Gitu. Paham ya? Oke, yang kedua adalah periode getaran. Apa itu periode getaran? Adalah waktu yang diperlukan oleh suatu sumber getar untuk bergetar sebanyak 1 kali. Periode dilambangkan dengan T besar dan dapat dirumuskan dengan T besar sama dengan T per N dengan
T besar sama dengan periode, T kecil sama dengan waktu getar, dan N adalah jumlah getaran. Paham gak nih anak-anak? Jadi, kalau mau jelasin lagi nih, untuk periode getar adalah misalkan nih, kita punya mau ngitung 60 kali getaran. Jadi kita punya bandul tadi. Kita punya bandul, ketika 60 kali bergetar, waktu yang diperlukan itu berapa? Gampangnya aja nih, misalkan kalian praktikum atau praktek di rumah, kalian punya bandul, kalian simpangkan, kalian hitung 60 kali bandul bergetar, tadi ya, yang namanya bergetar berarti dari A ke B, ke C, ke B, ke A. Jadi satu kali getaran itu A, B, C, B, A. Nah, 60 kali bergetar, waktunya itu berapa? Itu yang kita bisa nyari yang namanya periode. Jadi waktunya misalkan 2 menit, jumlah getarannya 200 kali. Nah, itu kita hitung aja, itu dapat periode. Gitu ya, anak-anak, paham tentang periode? Oke, pintar. Nah, tadi kita udah bahas tentang frekuensi, udah bahas tentang periode. Mereka punya hubungan nih. Hubungannya apa? Frekuensi getaran berbanding terbalik dengan periode. Makanya ada rumus T besar sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Maksudnya apa nih? Jadi artinya berbanding terbalik, ketika periodenya besar, maka frekuensinya kecil. Ketika frekuensinya besar, kebalikannya, periodenya bakal kecil. Gitu ya. Maksudnya berbanding terbalik. Oke, paham ya anak-anak? Oke, sekarang Bapak punya contoh soal nih. Jangan bingung dulu nih, pasti gampang. Soalnya suatu sumber getar dalam waktu 25 sekon bergetar sebanyak 100 kali. Berapakah frekuensi getarannya? Sumber getar dalam waktu 25 sekon bergetar sebanyak 100 kali. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, langsung aja. Diketahui bahwa T, waktunya ya, itu waktunya adalah 25 sekon. Dan bergetar sebanyak 100 kali. Berarti bergetar sebanyak, berarti banyak getaran, jumlah getaran. Berarti N-nya 100 kali. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, berapakah frekuensi getaran? Nah, tadi kita udah tahu nih bahwa rumusnya frekuensi itu F sama dengan N per T. Kalau kita singkat itu Fanta. F sama dengan N per T. Fanta gitu kan. Ingat-ingat, F itu Fanta gitu kan. Bukan iklan ya, tapi Fanta. N per T. Jumlah getaran per waktu. Kita masukin aja nih. N-nya berapa? 100. Tulis 100. T-nya 25 sekon. Jadi tinggal dibagi. 100 dibagi 25 berapa? Iya benar. 4 Hz. Hz itu apa? Hertz. Itu satuan dari frekuensi. Gitu ya adik-adik. Ada yang masih bingung mungkin? Kalau bingung nanti belajar sendiri ya. Oke. Soal kedua, sumber getar menghasilkan getaran 800 kali dalam waktu 40 sekon. Berapakah periode getaran tersebut? Oke, ada yang bisa jawab? Mungkin udah ada yang bisa ya. Oke, langsung aja nih Bapak bahas. Diketahui bahwa waktu yang diperlukan itu 40 sekon. Kemudian menghasilkan getaran, berarti itu jumlah getarannya 800 kali. Ditanyakan berapakah periodenya, T-nya. Kita tadi udah tahu nih rumusnya bahwa T besar sama dengan T per N. Jadi rumusnya T itu TTN, bukan TTM ya. Bukan TTM, teman tapi mesra, bukan, tapi TTN. T besar sama dengan waktu per jumlah getaran. Tinggal dimasukkan aja nih. Waktunya 40 sekon, jumlah getarannya 800 kali dibagi 0,05 sekon. Lah pertanyaan nih, gimana sih kalau misalkan periodenya udah ada nih 0,05 sekon, ditanyakan frekuensinya, ada hubungannya nggak tadi bahwa F sama dengan 1 per T? Tinggal dibagi aja bahwa berarti kalau nyari F frekuensi sama dengan tinggal 1 dibagi 0,05 gitu ya. Paham anak-anak? Oke, terakhir Bapak punya tugas nih, ada 3 soal, silahkan dikerjakan di rumah buat PR kalian atau buat iseng-iseng kalian nih, buat latihan kalian biar makin pinter, makin suka sama IPA gitu ya. Ini ada 3 soal, silahkan dikerjakan buat latihan. Selanjutnya untuk sebab gelombang dan bunyi akan dilanjutkan di slide yang berikutnya.